Halo semuanya, ya kita lanjutkan lagi obrolan kita ya pada video sebelumnya. Ya, jadi saya berkomitmen untuk terus membagikan apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti dari firman Tuhan, dan juga dari pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Brandon Biggs ya. Dan seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya, saya nggak mau simpan sendiri uh, uh, berkat Tuhan ini juga peringatan ini untuk diri saya gitu ya. Terserah kemudian ada orang yang uh, menganggap remeh, itu berarti it's on you. Itu berarti urusan orang itu gitu ya, bukan saya lagi. Karena uh, seperti dulu Tuhan kirimkan nabi-nabinya. Salah satunya itu Nabi Yeremia. Toh akhirnya tidak berhasil membawa kembali bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan gitu ya. Nah, demikian juga dengan nabi-nabi yang lain. Kita yang sudah akrab baca Alkitab, kita tahu bahwa bagaimana Tuhan menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap bangsa Israel ketika dia menangisi bangsa Israel. Bangsa itu melempari nabi-nabi Tuhan kan. Nah, jadi maksudnya bahwa saya juga seperti itu, berprinsip bahwa I don't care kalau orang kemudian menganggap angin lalu, tetapi saya percaya ya ketika saya renungkan hari ini ya, saya berusaha untuk train my mind untuk berpikir hal-hal yang baik ya, yang benar, yang membangun, yang memotivasi gitu ya. Saya sudah 11 tahun melayani di media sosial. Oleh anugerah Tuhan sudah mengenal banyak orang, dan saya ingat ketika itu tahun 2015 Tuhan taruh a divine burden ya, seperti beban yang ilahi untuk saya ya, untuk mempersiapkan orang dalam pengangkatan gitu ya. Karena tahun 2015 itu kan kalau ingat itu lagi ramai ada bunyi sangkakala ketika itu. Nah, terlepas itu benar apa tidak, tapi pada saat itu Tuhan taruh di dalam hati saya seperti urgency to prepare people, untuk mempersiapkan orang for the rapture ya, supaya mereka get ready ya kan. Nah, dan segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti membuahkan hasil. Nah, dari tahun 2015 dari tahun 2015 saya langsung ambil tindakan ketika itu, ketika Tuhan taruh beban itu di dalam hati saya ya, to reach the lost through social media, melalui media sosial. Saya mulai di akun pribadi saat itu. Beberapa orang yang setia dari saat itu masih ada bersama dengan saya, dan mereka berkumpul di grup WA. Bahkan mereka bukan sekedar lagi cuma orang yang dilayani, tapi mereka adalah orang yang menjadi mitra ya, menjadi rekan pelayanan bagi saya di uh, uh, The Rapture Church ya, di komunitas ini, di pelayanan ini. Bahkan beberapa dari antara mereka ya, misalnya Bu Edith itu pernah juga berbagi bagaimana Tuhan ingin mau angkat dia ya, maksudnya Tuhan mau bawa dia, tapi uh, uh, dalam sebuah mimpi kalau nggak salah ya, mimpi papanya nggak izinkan. Nah, dari saat itu Bu Edith mengerti tentang pengangkatan. Bahkan kalau saya tidak salah ada tulisan rapture, dan Bu Edith ketika itu nggak ngerti ya, karena pada saat itu belum begitu paham tentang bahasa Inggris gitu ya. Jadi maksudnya saya juga
dikirimkan orang-orang yang punya panggilan yang sama berada di pelayanan ini. Nah, dan ketika saya melakukan bagian saya melihat buahnya. Karena kalau Tuhan tidak menyertai pelayanan ini, ya, kalau Tuhan tidak menyertai pelayanan ini, maka uh, nggak ada hasil yang terjadi, ya. Walaupun saya tidak sepopuler, namanya tidak sepopuler orang-orang di luar sana, karena saya nggak cari itu, tapi saya mau lewat hidup saya, lewat pelayanan saya ada orang yang diubahkan. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, itu tidak mungkin menghasilkan buah gitu ya. Nah, jadi hal yang sama, hal yang sama yang juga memotivasi diri saya. Saya melihat apa ya, sudah mulai ada seperti engagement, ya, ikatan dengan orang-orang yang mulai merasakan diberkati dengan posting yang saya bagikan gitu ya. Dan saya mulai melihat itu dan juga atmosfer ya, atmosfernya bagaimana orang-orang ketika mungkin berkunjung ke akun saya, they get something that valuable ya, mereka dapatkan sesuatu yang bernilai untuk that's valuable untuk kehidupan mereka gitu ya. Dan itu sih hidup kita sebetulnya bagaimana kita menjadi dampak bagi orang lain gitu ya. Nah, nah demikian juga dengan apa yang saya mau bagikan pada uh, 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 kesempatan ini ya. Saya sambil monitor menit ya, karena berulang-ulang saya katakan saya nggak mau bagi uh, belum mau bagi yang 20 menitan di video di Facebook ya, karena saya bisa feel mereka tends to watch yang video-video pendek gitu, yang real begitu. Jadi nanti saya akan matikan setelah mungkin kurang lebih ya 10 menit. Nanti saya akan sambung juga pada waktu yang sama. Cuman di YouTube ya, nanti juga saya bagikan link YouTube kami. Di YouTube saya langsung bagikan semuanya. Ya, jadi kalau mau cepat bagikan dan rasanya haus untuk mendengarkan uh, 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 fullnya dari apa yang saya bagikan, bisa nanti langsung ke channel YouTube kami gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bagikan apa yang saya dapatkan ketika berdoa tadi pagi gitu ya. Nah, setiap doa itu ya beda-beda apanya, beda-beda vibes-nya, suasananya beda-beda, uh, 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 beda-beda. Maksudnya itu begini, kadang-kadang saya itu datang, udah bangun itu, udah ada pujian penyembahan di hati, langsung ambil gitar, langsung menyembah. Atau mungkin berdoa dalam bahasa roh dulu. Tapi tidak jarang, saya hanya bisa duduk dan biasanya itu cuma lipat tangan, tutup mata, kayak mau buka mata aja, itu kayaknya itu nggak nyaman karena mau fokus dengerin Roh Kudus bicara di hati gitu ya. Nah, saya akan terus bersemangat kebaikan ini karena saya tahu ya akan ada orang-orang yang diubahkan lewat video-video yang saya bagikan gitu ya. Dan bersyukurnya Facebook itu bisa bantu promosikan. Jadi yang saya perhatikan itu bahkan kurang lebih 70% itu ditonton oleh non pengikut saya gitu ya. Dan terus bertambah bertambah pemutarannya gitu ya, bertambah pemutarannya karena seperti yang saya sudah bagikan, zaman sekarang kan kita tahu bagaimana orang menghemat segala sesuatu. Beda banget dengan yang tadi saya bilang 10 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, orang masih ramai ya, kalau kita cek itu yang online itu masih banyak gitu ya. Nah, tapi sekarang kan kondisinya orang mungkin belum sempat atau mungkin eh, eh, terkendala koneksi gitu ya. Tapi saya lihat, ya saya bersyukurnya memang nggak seperti orang-orang di luar sana yang mungkin ratusan ribu. Tapi bagi saya itu ribuan pun sudah menjadi penyemangat bagi saya karena satu jiwa itu berharga bagi Tuhan gitu ya. Satu orang yang berubah, diberkati, itu sukacitanya itu juga tak terhingga gitu ya. Dan itu yang saya kerjakan
di dalam pelayanan ini gitu ya. Nah, saya matikan dulu, saya akan masuk di part 2 saja tentang apa yang saya dapatkan di dalam doa ya.